Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Kita pada perkuliahan pada minggu ini, minggu yang ke-10 pada perkuliahan kalian di semester 1 di STT Wastu Kancana. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya tentang diferensial atau turunan. Kita bahas tentang turunan fungsi majemuk. Turunan fungsi majemuk berarti dari beberapa fungsi. Dasarnya masih berdasar dari turunan minggu kemarin ya. Jadi untuk yang pertama dari fungsi majemuk dari perkalian dua fungsi, terus perkalian pembagian fungsi, dan nanti turunan dari komposisi fungsi ya. Baiklah, nanti kalau ada pertanyaan pas setelah ini bisa kalian share pertanyaan itu di grup WA atau komentar pada Google Classroom nanti yang yang telah dibagikan tadi nanti. Para mahasiswa sekalian, untuk hasil UTS telah kalian ketahui semuanya dan itu sampai limit, dan sekarang kita kembali ke turunan. Rumus dasar turunan awalnya adalah kalau fx sama dengan A kali X pangkat N, maka turunannya adalah F aksen X nya itu A kali N X pangkat N min 1 ya. Dengan ketentuan kalau jumlah sama kurang maka masing-masing diturunkan. Kalau Hx misalkan Fx ditambah Gx, maka turunan dari H berarti turunan masing-masing fungsi. F aksen X ditambah G aksen X. Kalau X sama dengan Fx dikurang Gx, maka ini juga sama, bahwa H aksen X itu artinya F aksen X dikurang G aksen X. Ini besar dari pertemuan kemarin, dan kita tahu bahwa definisi dasar dari limit adalah dari turunan adalah limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx dan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau H-nya adalah perkalian fungsi X? Berapa turunannya? Kalau plus sudah, kalau min sudah, berapa sekarang kalau perkalian fungsi H itu berapa? Ya. Nah, kita mulai. Misalkan yang ketiga, Hx ini adalah Fx kali Gx. Berapa H aksen X-nya? Nah, kita manfaatkan definisi turunan yang ada. Definisi turunan berarti, H aksen X. Nah, kita H aksen X berarti limit H mendekati 0 Fx Gx. Fx plus H kali Gx plus H min Fx kali Gx per H. Nah, kita manfaatkan definisi turunan ini untuk mencari rumus perkalian dari fungsi tadi. Nah,
kita memanipulasi supaya kita mengandung yang sama. Berarti limit H mendekati 0 fx plus H gx plus H min, misalkan fx plus H gx ditambah fx plus H gx dikurang fx kali gx kali gx. Nah, jadi per H. Nah, setelah itu kita kelompok-kelompokkan dari permasalahan tadi. Jadi kalau seperti itu maka limit H mendekati 0 kita kelompokkan yang ini. Jadi ini kelompok-kelompokan ini dengan ini dan ini dengan ini. Nah, jadi itu. Jadi kelompokan tadi. Maka dengan kelompok yang pertama yaitu apa? Fx plus H gx plus H dikurang fx plus H kali gx. Ini kelompok pertama. Ditambah kelompok yang kedua, f x plus H kali gx dikurang fx kali gx. Nah, jadi ini kita bagi dua kelompok. Nah, kelompok pertama ya, dan nanti ini kelompok kedua. Ya, pernya masih tetap sama, yaitu per H. Nah, kita lihat kelompok yang kuning pakai sifat nomor 2 bahwa ini bisa dipisahkan. Berarti untuk kelompok yang kuning fx plus hanya Bapak keluarkan. Limit H mendekati 0 fx plus H kali gx plus H min gx. Nah, ya, ini kelompok yang kuning per H. Per H ditambah limit H mendekati 0. Di sini yang biru gx-nya Bapak keluarkan. Gx kali fx plus H min fx min fx per H. Nah, jadi ini kelompok biru, ini kelompok kuning. Nah, dari pantauan yang ada kita tahu bahwa ini definisi dari apa? Limit H. Nah, dan ini definisi dari apa nih? Nah, ini ternyata yang ungu itu adalah definisi dari ini G aksen X ya, dan ini definisi dari F aksen X pakai definisi awal dari turunan. Karena H-nya 0 maka Fx plus H juga nilainya Fx ya. Jadi dengan H0 berarti Fx plus sama dengan Fx, maka turunan pertamanya untuk itu berarti Fx kali G aksen X ditambah ini Gx kali F aksen X. Nah, kita jadi ini Fx-nya turun sini. Nah, dan ini Gx-nya turun sini. Nah,
ini, maka H aksen X-nya kami dapatkan. Nah, ini. Jadi turunan pertama dari suatu perkalian fungsi adalah ini ya, turunan pertamanya adalah itu. Nah, sekarang bagaimana kalau pembagian? Kalau pembagian, kita manfaatkan dari hukum perkalian. Manfaatkan hukum perkalian. Jadi kalau misalkan sekarang berikutnya yang ketiga, kalau Hx itu Fx per Gx gimana turunannya? Nah, kita manfaatkan rumus yang perkalian, bahwa kalau Hx itu artinya Fx kali G pangkat min 1x gitu. Dah. G pangkat min 1x. Jadi dengan memanfaatkan turunan yang ada, maka bagaimana kalau kita turunkannya? Hx berarti F aksen X kali G pangkat min 1x ditambah turunannya berarti berapa? Turunannya berarti Fx kali turunan dari berarti min 1 kali G pangkat min 2x kali Gx kali G aksen X turunannya. Berarti kita akan mendapatkan F aksen X per Gx dikurang F X kali G aksen X per G kuadrat X. Nah, dengan disamakan penyebutnya, maka kita akan mendapatkan G kuadrat X ini jadi F aksen X kali G X dikurang F X kali G aksen X. Nah, kita mendapatkan turunan dari itu, dari pembagian fungsi ini turunannya. Ya, kalau yang tadi adalah perkalian, sekarang pembagian dari fungsi. Nah, makanya kamu boleh pakai U per V. Kalau kita turunkan secara untuk menghafalkan, kamu pakai U per V. U per V. Jadi kalau F X U per V, maka kita perkalian dulu. Kalau ini U kali V, maka pakai rumus yang di atas. Turunan pertamanya berarti U aksen V ditambah V aksen U. Untuk Fx yang nomor 4, yang pembagian U per V, seperti tadi pembuktiannya, Fx aksen X berarti sama U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, ini cerah. Sekarang bagaimana kalau yang perpangkatan majemuk? Nah, jadi perpangkatan majemuk kita manfaatkan turunan dari perkalian itu tadi. Ya, jadi kalau gitu kita manfaatkan dari perkalian. Misalkan turunan dari, sekarang bagaimana kalau Fx adalah U pangkat N. Nah, kita pertama pangkat 2 dulu. Pangkat 2. Berarti kita manfaatkan. Berarti kalau F, ambil yang pangkat 2. Fx sama dengan U pangkat 2.
Nah, berarti ini artinya U kali U. Ya, maka berdasarkan rumus yang di atas, rumus ini anggap rumus 1, rumus 2, maka F aksen X-nya berarti U aksen U ditambah U aksen U, atau 2U kali U aksen. Gitu. Bisa dipahami? Nah, kalau misalkan pangkat 3, berarti Fx sama dengan U pangkat 3. Berarti ini artinya adalah U kuadrat kali U. Ya, berarti turun aja U kuadrat aksen kali U ditambah U aksen kali U kuadrat. Nah, turunannya ini tadi berapa? 2U kali U aksen kali U ditambah U aksen kali U kuadrat. Sehingga kita dapatkan 2U kuadrat U aksen ditambah U kuadrat U aksen. Maka kita dapatkan 3U kuadrat U aksen. Oh, ternyata mirip dengan turunan. U pangkat 3, 3U kuadrat. Nah, ditinggal kali itu. Berarti untuk semuanya, kalau Fx sama dengan U pangkat N, maka seperti biasa. F aksen X-nya itu N kali U pangkat N-1. Cuman yang kalau X tanpa turunannya, di sini kali turunan yang di dalam U. Nah, kita mendapatkan rumus yang berikutnya untuk yang perpangkatan. Nah, untuk yang perpangkatan. Gitu. Jadi kita akan mendapatkan turunan yang berikutnya. Sekarang ini yang pembagian, ini perkalian, dan ini yang perpangkatan. Jadi sekarang fungsi apa saja kalian tidak usah memakai definisi, langsung memakai rumus turunan. Jadi rumus turunan yang ada tadi, kalau Bapak kaji, ini ada 1, 2, 3 nih. Berarti kesimpulannya untuk rumus-rumus turunan yang ada dan fungsi majemuk untuk yang penjumlahan. Jadi kita ambil yang pertama dulu untuk yang penjumlahan. Nah, maka Fx tambah Gx, maka turunannya kalau ini Hx, maka turunannya H aksen X adalah F aksen X ditambah G aksen X. Demikian pula yang dikurangi ikut dikurangi ya. Beda kalau sudah perkalian. Untuk yang perkalian, maka Fx misalkan adalah U kali V perkalian fungsi U kali perkalian fungsi I, maka turunannya F aksen I-nya tadi turunan dari U kali V ditambah turunan dari V kali U. Dan yang berikutnya, kalau Fx-nya U per V, maka kita akan mendapatkan turunan dari U. Fx adalah U aksen V, sini dikurang V aksen U per V kuadrat. Dan yang terakhir, kalau bentuknya dari perpangkatan ya, kalau perpangkatan maka Fx kalau berbentuk U pangkat N, maka turunan pertama dari F itu seperti turunan biasa, N kali U pangkat N-1 kali U aksen gitu. Nah, ini jadi ikhtisar dari rumus-rumus untuk pada pertemuan kali ini. Dan pada kali, nah kita ambil contoh yang pertama, misalkan
F1 Fx sama dengan misalkan 3x plus 4 pangkat 10. Nah, kita masuk ini berarti berbentuk U pangkat N. Kita masuk U-nya berarti di sini kita dalam kurung U-nya 3x plus 4. Berarti U aksennya sama dengan 3. Pakai rumus yang di atas berarti turunan dari pertama dari ini adalah N 10 kali 3x plus 4 pangkat N min 1 9 kali U aksen 3. Jadi jawabannya 30 kali 3x plus 4 pangkat 9. Ini turunannya gitu. Bisa dipahami? Kalau yang bentuk akar gimana? Sama saja. Misalkan Fx sama dengan akar X kuadrat plus 6x ditambah 5. Nah, kita memakai turunan biasa dulu, berarti ini bisa ditulis bahwa Fx ini bisa ditulis karena akar pangkat berapa? Akar adalah pangkat setengah. Berarti kita dapatkan X kuadrat plus 6x tambah 5 pangkat setengah. Kita gunakan rumus yang pangkat tadi. Berarti turunan pertama yang bentuk akar setengahnya biasa ketemu N kali X kuadrat plus 6x plus 5 kali setengah min 1 berarti negatif setengah kali turunan yang di dalamnya berarti 2x ditambah 6. Nah, sudah kita artikan, maka pangkat setengah itu artinya seper. Berarti 1/2 kali 1 per akar pangkat setengah ya. X kuadrat plus 6x tambah 5 kali 2x plus 6. 1 kali 2x plus 6 berarti jawabannya berapa? 2x plus 6 per 2 kali akar X kuadrat plus 6x tambah 5. Nah, duanya dicoret kanan berarti tinggal X plus 3, maka ini turunan benar. Per akar X kuadrat plus 6x tambah 5. Nah, itu. Ya. Bagaimana kalau perkalian? Kalau selama perkaliannya itu berarti kalau misalkan Fx sama dengan misalkan X kuadrat kosinus X. Nah, ingat kalau X sama dengan Fx sama dengan sinus X, maka F aksen X-nya adalah kosinus X. Sebaliknya kalau Fx sama dengan kosinus X, maka F aksen X-nya adalah negatif sin X. Nah, kita manfaatkan rumus tadi. U kali V. Jadi ini manfaatkan berbentuk U kali V. Ini U-nya dan ini V-nya. Ya, U kali V. Oke, kita sudah mulai masuk berarti U-nya adalah X kuadrat, maka kamu dapatkan U aksennya turunan pertamanya adalah 2X dan V-nya sama dengan kosinus X. V aksennya berarti negatif sinus X. Ini kelompok biru ya, dan ini kelompok ini. Oke. Maka kita mulai menghitung berapa turunan kalau F X berbentuk U kali V. Maka kamu mulai mendapatkan bahwa F aksen X-nya itu U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Sehingga kamu dapatkan V U aksen 2X kali V kosinus X kali dikurangi V aksen min sinus X kali U X kuadrat. Ini ketemu min kali min dan ini kali ya, sorry.
Ini kali ya, sorry salah. Kali itu berarti tanpa. Berarti ini U aksen V ditambah V aksen U. Berarti ini ditambah. Ya. Oke, sehingga kita mendapatkan ini menjadi 2x kosinus X dikurangi ini plus minus dan E kuadrat sinus X gitu. Itu kalau itu ya. Sekarang bagaimana kalau bentuk pecahan? Fx sama dengan misalkan 3x plus 4 per 5x min 2 misalkan. Berapa turunannya? Nah, kamu mulai membagi, berarti kita gunakan rumus U per V. Ini U ya, dan ini V. U per V, sehingga kita dapatkan U ini U, ini V. U aksennya 3, V aksennya 5. Kita gunakan rumus pembagian bahwa F aksen X itu U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Berarti kamu dapatkan 3 kali 5x min 2 dikurang V aksen 5 kali 3x plus 4 per V kuadrat. Habis X-nya di atas tinggal min 6 min 20 per V kuadrat. Berarti 5x min 2 kuadrat. Berarti dapatkan min 26 per 5x min 2 kuadrat. Untuk kuadratnya nggak usah kamu uraikan, biarkan dalam bentuk tersebut. Jadi sekali lagi, maka ini fungsi majemuk, jadi fungsi kayak apa saja sekarang bisa kalian untuk menurunkannya pakai rumus-rumus yang ini, yang tadi. Nah ini. Jadi untuk penjumlahan ikut aja, tapi ketika perkalian berbeda, yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Dan yang U per V berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat gitu. Jadi untuk analisan gitulah. Jelas? Nah, kalau masih ada permasalahan yang ada, bisa kalian share pertanyaan itu di Google Classroom atau di grup WA. Demikian perkuliahan pada minggu ini. Mudah-mudahan nanti kalau kalian belum paham bisa diulang-ulang video ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.